Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pedang emas bergoyang sebelum menebas udara sebagai proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Cincin hijau lainnya mengeluarkan suara dering juga meluncur ke arah pedang merah. Jangan pernah memikirkannya. Salah satu mereka berteriak saat melihat ini. Dia kemudian menepuk liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang naik ke udara sebelum memanifestasikan penghalang cahaya putih yang menyelubungi pedang merah. Proyeksi pedang dan cincin menghantam penghalang cahaya dengan ledakan yang menggema, dan penghalang itu bergetar hebat. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas penghalang, menjaga harta yang mendekat. Ekspresi Ye Ying sedikit berubah saat dia segera mengangkat tangan dan melemparkan segel mantra ke arah pedang emas. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya cemerlang meletus dari pedang saat menebas penghalang cahaya. Tindakannya tampaknya cukup lembut dan tidak berbahaya, tetapi proyeksi pedang besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki tiba-tiba muncul di udara di atas penghalang cahaya seperti pisau yang membelah surga. Proyeksi pedang perlahan turun, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar hebat di tengah suara dengung yang menusuk. Sangat jelas bahwa proyeksi pedang pasti akan mengalahkan penghalang cahaya jika dibiarkan jatuh. Satu lainnya mendengus dengan dingin dan tiba-tiba merobek jubahnya. Dia melepaskan jeritan tajam, dan 3 kepala hantu yang tergantung di tubuhnya membuka mulut besar mereka sebelum menghilang. Detik berikutnya, 3 bola Yin Qi meletus di atas penghalang cahaya putih. Di dalam Qi hitam pekat, 3 hantu merah dengan tingginya sekitar 60 kaki muncul. 3 hantu jahat itu menatap proyeksi pedang besar di langit dan, yang 2 tiba-tiba berubah menjadi sepasang pedang panjang merah, yang jatuh ke genggaman hantu di tengah. Hantu jahat itu segera mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga saat tubuhnya membengkak mencapai ukuran lebih dari 300 kaki. Ia kemudian mengangkat pedang merah di tangannya, dan menyerang proyeksi pedang di atas. Cahaya merah dan keemasan terjalin di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Proyeksi pedang yang menurun ditahan oleh 2 pedang panjang, meskipun ukurannya sangat kontras. Proyeksi pedang kemudian benar-benar ditaklukkan dan menghilang setelah bentrokan itu. 2 pedang hantu dan hantu tiba-tiba hancur, membentuk awan kabut merah yang menolak untuk bubar. Tepat pada saat ini, sebuah proyeksi berputar di udara di atas sebelum jatuh ke arah hantu jahat. Awan kabut merah berputar untuk mewujudkan pedang panjang kembar serta pengguna hantu, dan tampaknya mereka sama sekali tidak terluka. Proyeksi meluncur ke bawah, tetapi dengan mudah ditahan oleh kedua pedang. Wajah Ye Ying sedikit memucat saat dia menyaksikan ini dari jauh. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan lengan bajunya untuk memanggil 3 bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berwarna kuning, merah, dan putih. Cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan seruling, sitar, dan kecapi. Ye Ying kemudian mengarahkan jarinya ke 3 harta karun itu, dan mereka mulai berkilauan saat melesat ke udara. Mereka menyatu untuk membentuk seberkas cahaya 3 warna, yang meluncur ke arah hantu jahat. Namun, seberkas cahaya hanya melintas di udara untuk jarak pendek ketika 4 bola Yin Qi meletus ke depan. Di hadapan seberkas cahaya 3 warna yang datang, mereka membuka mulut mereka bersamaan untuk meledakkan 4 semburan Yin Qi hitam, yang semuanya menghantam seberkas cahaya dengan hasil seimbang. Hati Ye Ying tersentak kaget saat melihat ini, namun saat dia hendak melepaskan teknik lain, bayangan merah tiba-tiba muncul di udara di atas kepala. Bayangan menyapu kedua tangan di udara, dan 2 semburan pedang Qi yang tebal jatuh dengan kekuatan yang ganas. Dalam terkejut, tubuh Ye Ying bergoyang berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, nyaris menghindari serangan saat meluncur mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan di udara, dan pedang emas, serta cincin hijau di kejauhan,
segera terbang kembali ke arahnya sebelum meluncurkan serangkaian serangan kuat terhadap hantu jahat di atas kepala. Hantu itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dengan demikian, Ye Ying mampu melawan 7 hantu dengan 5 harta karunnya yang luar biasa kuat, tetapi dia tidak memiliki kapasitas cadangan untuk menyerang pedang merah raksasa di langit. Di sisi lain, Ye Chu juga telah merilis selusin pedang terbang. Pedang ini saat ini terkunci dalam pertempuran sengit melawan gerombolan kepala iblis yang dilepaskan oleh 2 kultivator keluarga Long. Mereka semua meledakkan ki jahat ungu dari mulut, menciptakan hamparan kabut yang luas di daerah sekitarnya dengan radius sekitar 1000 kaki. Bahkan Ye Chu telah tersapu dalam kabut jahat ini dan meskipun melepaskan beberapa kemampuan kuat, dia mendapati dirinya tidak dapat melepaskan diri dari kabut ini dalam waktu singkat. Dia melirik sekilas ke sekelilingnya, dan hatinya langsung tenggelam saat dia menyaksikan situasi di mana Ye Ying berada. Namun, sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia mengalihkan pandangannya ke arah lain, di mana ekspresinya sedikit goyah. Tempat yang dia lihat persis di mana Han Li berada. Pada saat ini, tangannya tergenggam di belakang punggungnya dan tetap diam melayang di udara. Bukannya Han Li tidak ingin ikut beraksi, hanya saja ada seorang wanita muda bergaun hitam berdiri di jalannya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Dia tidak lain adalah Xiao Hong dari Black Phoenix Rache. Han Li tampaknya agak waspada terhadapnya, dan tidak berani bertindak sembarangan. Ini adalah masalah tentang ras manusia kita, apakah kamu mencoba mencari masalah dengan ikut campur dalam konflik antara 2 keluarga roh sejati kita ini? Ye Chu berteriak dengan suara dingin dan mengancam. Aku bisa berdiri di samping dan melepaskan diri dari semua ini selama kamu bersedia menyerahkan bulu Phoenix surgawimu. Jika kamu bersedia melakukannya, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Xiao Hong terkekeh. Ekspresi Ye Chu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia segera menyangkal, bulu Phoenix surgawi apa? Bagaimana saya bisa memiliki itu? Hehe, apakah kamu lupa bahwa anggota ras iblis kita juga ke suku kayu sebagai mata-mata? Dia mengirim berita kembali ke ras iblis ratusan tahun yang lalu, menyatakan bahwa suku kayu memiliki 3 bulu Phoenix surgawi, yang mana dapat digunakan oleh Phoenix surgawi untuk tujuan kebangkitan. Jika tidak, mengapa seorang kultivator tempering ruang seperti Anda bersedia tinggal di suku kayu sebagai mata-mata selama ribuan tahun? Sekarang bahkan nona muda Ye telah muncul di sini secara langsung, Anda pasti sudah mengamankan bulu Phoenix surgawi, kan? Kata Xiao Hong dengan senyum tipis. Ye Chu dan Ye Ying sama-sama terdiam setelah mendengar ini. Xiao Hong terkekeh dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Han Li lagi. Kakak Han, aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan luar biasa, tetapi tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Bagaimana kalau kita berdiri dan menunggu hasil pertempuran mereka diputuskan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut? Han Li telah mengetahui situasi di mana kedua kultivator keluarga Ye berada, dan setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba terkekeh, aku juga tidak ingin melawanmu, rekan Daois, tetapi jika aku menunggu tuan muda itu ingin memadukan darah roh yang sebenarnya, aku akan berada dalam bahaya besar. Mengingat kita adalah kawan untuk sementara waktu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menyingkir atau tidak? Ekspresi Xiao Hong menjadi gelap, dan suaranya menjadi dingin saat dia menjawab, baik. Han Li tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya kabur menempuh jarak lebih dari 200 kaki dalam sekejap mata. Ketika dia muncul kembali, dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Xiao Hong, dan dia mengangkat tangan untuk menyapukan jarinya ke udara. Cahaya keemasan menyala dan seutas benang emas meluncur ke arah Xiao Hong. Serangan ini tampaknya cukup sederhana, tetapi sebenarnya cukup merepotkan untuk dihadapi.
Han Li hanya mampu melepaskan serangan seperti itu setelah melepaskan langkah asap pergeseran dan transformasi 9 Gale ke tingkat maksimalnya. Bahkan sebagai seorang kultivator setan, Xiao Hong masih diberi kejutan besar dengan teknik gerakan Han Li yang seperti hantu. Benang emas dibangun dari semburan pedang Qi, dan itu sangat cepat sehingga tidak memberinya waktu untuk menghindar, atau mengambil tindakan defensif. Dalam situasi mendesak ini, Xiao Hong hanya bisa tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api hitam. Api hitam dibubarkan secara paksa, tetapi pedang Qi juga sedikit melambat. Dengan jeda singkat sepersekian detik ini, Xiao Hong dapat dengan cepat mengambil tindakan mengelak, benang emas hanya mampu memotong sepotong kecil kain dari gaunnya. Sementara itu, dia sudah meluncur mundur hingga 80 kaki. Han Li menarik pedang Qi, dan pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri. Grey Divine Essence Fuse Light naik ke langit, meluncur ke arah lawannya. Han Li menekan telapak tangannya yang lain ke udara kosong, dan 5 tengkorak putih muncul di sekitar Xiao Hong. 5 tengkorak membuka mulut untuk meledakkan 5 jenis api glasial dengan warna berbeda, yang semuanya segera digabungkan untuk membentuk lautan api 5 warna. Petir meletus dari punggung Han Li saat sayap badai muncul. Setelah itu dia menghilang. Ketika dia muncul keluar dari udara tipis, dia berdiri tepat di atas Xiao Hong, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk memanggil beberapa puluh garis cahaya keemasan. Setelah Han Li beraksi, dia melepaskan badai serangan ganas yang jatuh seperti hujan lebat. Xiao Hong masih sedikit gelisah dengan serangan awal Han Li, dan hatinya dipenuhi dengan rasa terkejut. Xiao Hong berputar di tempat dan hamparan api hitam yang luas segera meletus dari tubuhnya, menyapu ke arah api 5 warna. Dia kemudian membuka mulutnya untuk memanggil cermin hitam kuno, sepetak cahaya hitam melonjak, menjaga cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi yang mendekat. Adapun garis-garis pedang emas Qi yang menabrak ke arahnya dengan kekuatan ganas, Xiao Hong mengangkat kedua tangannya mengirimkan segumpal benang putih yang menciptakan jaring pelindung besar. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia mengaktifkan seni pedangnya saat beberapa puluh garis pedang Qi berlipat ganda menjadi beberapa ratus sebelum menyapu ke bawah. Jaring benang putih itu cukup kuat, tetapi di hadapan sejumlah besar serangan, itu mulai bergetar hebat hanya dalam beberapa tarikan napas, dan cahaya putihnya mulai berkedip tak menentu. Sementara itu, api hitam hanya mampu menahan lautan api 5 warna untuk beberapa saat sebelum benar-benar kewalahan, setelah itu api 5 warna terus menyapu ke arah Xiao Hong. Adapun cahaya hitam yang memancar dari cermin kuno yang telah dia panggil, hampir segera dikalahkan oleh cahaya ilahi Essence Fuse Han Li. Cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi terus berlanjut, dengan cepat membanjiri cermin. Cermin antik berjuang mati-matian dalam bentangan cahaya abu-abu yang luas, tetapi dengan cepat menjadi kusam. Cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi menyapu ke bawah tanpa hambatan. Xiao Hong sangat terkejut dengan perkembangan ini. Dia sadar bahwa Han Li jauh lebih kuat daripada basis kultivasinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Dengan sangat jelas bahwa dia bukan tandingannya. Dia menggertakkan giginya sebelum berguling ke tanah. Cahaya spiritual melintas di sekujur tubuhnya, dan api hitam naik ke udara lebih dari 100 kaki. Di tengah nyala api itu, seekor phoenix hitam dengan ukuran sekitar 10 kaki muncul. Itu melepaskan teriakan keras yang menusuk langsung ke langit, dan melebarkan sayapnya untuk menciptakan celah cahaya putih. Tubuh Phoenix bergoyang sebelum menghilang ke celah ini. Dengan demikian, garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja menghancurkan jaring benang putih, serta api 5 warna dan cahaya yang menyatu dengan esens ilahi semuanya meleset dari target mereka. Kemampuan spasial. Han Li mendengus dengan dingin. Cahaya hitam melintas dari glabelanya saat mata iblis ketiganya muncul.
Mata mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, di mana benang hitam tipis terbang di udara dan menghilang dalam sekejap. Han Li mengepakkan sayapnya dan menghilang di tengah petir yang keras. Setelah itu, Han Li muncul kembali lebih dari 300 kaki di tengah kilatan petir biru dan putih. Dentuman tumpul tiba-tiba terdengar beberapa puluh kaki di bawahnya. Fluktuasi spasial meletus di sana ketika Phoenix hitam dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, tersandung dengan cara yang tidak stabil saat menatap Han Li dengan takjub di matanya. Mata penghancur hukum, Phoenix berseru dengan nada tidak percaya. Sebelum ia memiliki kesempatan untuk menenangkan diri, harum yang menusuk tulang terdengar di atas kepala. Tubuh Phoenix hitam bergetar hebat saat mendengar harum ini, dan hampir jatuh langsung dari langit. Hampir pada saat yang sama, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan kuali biru kecil. Suara dering yang tajam meletus dari kuali saat tutupnya terlepas dengan sendirinya. Benang biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam kuali, menyapu ke bawah di tengah hamparan cahaya biru yang luas. Phoenix hitam sadar bahwa dia dalam bahaya, tetapi tubuhnya terasa sangat kelam dan tidak bisa bergerak. Itu hanya bisa terlihat kaget dan ngeri karena tubuhnya diikat erat oleh benang biru. Tubuh Han Li bergoyang, dan dia tiba-tiba muncul tepat di depan burung Phoenix hitam di saat berikutnya. Dia mengayunkan lengan baju ke udara, dan tangan besar berwarna hitam pekat melesat seperti kilat, menjepit leher burung Phoenix hitam dengan cengkeraman. Pada saat ini, Phoenix hitam akhirnya pulih sedikit dari serangan Spirit Stone Ton Han Li, dan mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Tidak hanya berusaha keras untuk melepaskan diri dari benang biru, lapisan api hitam yang mengamuk juga muncul di sekujur tubuhnya. Benang biru itu segera meleleh di hadapan api itu. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan lapisan sisik emas tiba-tiba muncul di sepanjang lengan yang terhubung ke tangan yang dijepit di leher burung Phoenix hitam, serta wajahnya. Dia mengepalkan kelima jarinya dalam satu gerakan yang kuat, mengirimkan kekuatan yang sangat besar ke tenggorokan burung Phoenix. Han Li kemudian berteriak keras, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan berdering. Setelah itu mengepakkan sayapnya, dan dia meluncur ke tanah seperti bintang jatuh dengan leher burung Phoenix hitam masih terjepit erat di genggamannya. Burung Phoenix hitam sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Han Li dan tidak berdaya untuk melawan. Beberapa saat kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat bintang jatuh figuratif itu jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Cahaya biru menyala saat Han Li muncul di udara di atas kawah. Di tengah-tengah kawah, Phoenix hitam tergeletak lemas di dasar dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Meskipun Xiao Hong memiliki tubuh binatang iblis yang kuat, dia masih pingsan setelah menahan pukulan yang begitu berat. Han Li menatap Phoenix hitam dengan ekspresi dingin dan kontemplatif untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil nyawa Xiao Hong. Dia membuat gerakan meraih di bawah, diikuti oleh cahaya putih yang melintas dari tubuh Phoenix hitam, dan sebuah gelang penyimpanan ditarik ke genggaman Han Li. Dia menjentikkan 5 jari di tangannya yang lain, dan beberapa jimat ditembakkan sebelum menghilang ke dalam tubuh Phoenix hitam. Dia kemudian menekan tangannya ke udara, dan fluktuasi spasial meletus saat gunung hitam kecil muncul di atas kawah. Cahaya abu-abu berkelebat saat gunung itu membesar dengan cepat hingga berukuran beberapa ratus kaki, lalu perlahan turun ke tanah. Mengikuti ledakan gemuruh yang keras, Phoenix hitam itu benar-benar tersegel di bawah gunung hitam. Berat yang sangat besar dari Divine Essence Fuse Mountain ditambah dengan Divine Essence Fuse Light yang melekat memastikan bahwa tidak ada cara bagi Xiao Hong untuk melarikan diri sendiri. Dia ditangkap hidup-hidup oleh Han Li. Proses ini tampaknya agak lama, tetapi sebenarnya Han Li hanya membutuhkan waktu beberapa tarikan napas untuk sepenuhnya menaklukkan kultivator setan ini, yang sebenarnya memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dibandingkan dengannya.
Adapun keputusannya untuk menangkap hidup-hidup, itu bukan karena Han Li bersikap sopan atau tidak tega membunuh seorang wanita. Hanya saja dengan adanya saksi lain di sekitarnya, dia tidak ingin membalas dendam terhadap salah satu dari 7 subspesies iblis utama. Dia bukan bagian dari keluarga roh sejati yang sangat kuat seperti keluarga Long atau keluarga Ye, jadi dia harus bertindak hati-hati. Sebagai seorang kultivator iblis keturunan garis lurus langsung di ras Black Phoenix, Xiao Hong memiliki lebih banyak harta dan kemampuan yang belum dia perlihatkan. Namun, taktik Blitzkrieg Han Li benar-benar membuatnya lengah, sehingga membuatnya ditangkap dengan mudah. Kalau tidak, dalam pertempuran normal, Han Li masih bisa menang, tapi dia harus mengeluarkan beberapa kartu truf. Teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Han Li menoleh ke arah itu, dan langsung disambut oleh sepasang mata yang terheran-heran. Mata itu tidak lain adalah milik kultivator parubaya yang menggunakan gulungan hitam. Dia saat ini menilai Han Li dengan ekspresi kaget di wajahnya, jelas tertegun bahwa Han Li mampu mengalahkan seorang kultivator transformasi dewa akhir dengan sangat mudah. Kultivator lainnya juga mengalihkan pandangannya ke arah Han Li setelah mendengar teriakan kaget rekannya. Di sana, dia menemukan Han Li melayang di ketinggian rendah di atas gunung hitam kecil. Aura Xiao Hong dapat dideteksi di bawah gunung, tetapi menjadi sangat lemah, dan situasi ini juga membawa sedikit terkejut. Namun, dia segera mendengus dingin sambil menepuk kantong merah tua yang tergantung di pinggangnya. Suara mendengung terdengar dari dalam kantong, diikuti oleh bola cahaya merah yang ditembakkan ke udara, langsung menuju ke Han Li. Tindakan yang dilakukan oleh dua kultivator keluarga Long, menarik perhatian Ye Chu ke Han Li. Dia sangat gembira saat melihat kemenangan telak Han Li, dan dia membuka mulutnya untuk meledakkan busur petir biru yang menghantam bola cahaya merah. Bola cahaya bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi kepala hantu besar, menerkam ke arahnya dengan ekspresi kekerasan, melupakan target yang dituju dalam kemarahannya. Han Li tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu cemerlang. Petir meletus dari punggungnya, dan dia melesat keluar sebagai busur petir biru dan putih. Mengikuti beberapa kilatan secara berurutan, dia tiba-tiba muncul di samping pedang merah besar yang tergantung di langit. Pada saat ini, pedang kristal darah Mohe berkedip dengan cahaya merah, dan terbungkus dalam penghalang cahaya putih yang kuat. Alis kultivator keluarga Long lainnya berkerut saat dia menyapu telapak tangan ke arah Han Li dari kejauhan. Tindakannya tampak cukup lembut, tetapi tangan cahaya yang berkilauan dan tembus pandang tiba-tiba muncul di atas Han Li. Ukurannya sekitar 10 kaki dan melintas ke arah Han Li seperti kilat. Bahkan sebelum tangan besar itu menghantam Han Li, embusan angin kencang menyapu ke arahnya dengan sangat ganas sehingga dia dilanda rasa sesak napas. Kelopak mata Han Li berkedut, tapi dia tidak melepaskan harta apapun. Sebaliknya, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengarahkan serangan ganas ke udara. Dalam sekejap kedua tinju itu menyerang, mereka berubah menjadi warna hitam dan putih dan mulai berkedip dengan cahaya spiritual yang misterius. Dia akan melawan serangan yang dimanifestasikan dari teknik rahasia yang dilepaskan oleh seorang kultivator tempering spasial dengan tubuhnya sendiri. Kultivator keluarga Long sangat gembira melihat ini, dan dia segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke tangan itu, menyebabkannya membengkak saat jatuh ke arah Han Li. Mengikuti suara gong yang dipukul, tangan putih yang tampaknya tak terbendung itu tiba-tiba terhenti. Retakan tajam terdengar saat tangan cahaya hancur sebelum menghilang sebagai titik cahaya spiritual. Tinju Han Li diangkat tinggi di atas kepalanya dengan cahaya keemasan berkedip di sekujur tubuhnya, yang tampaknya sama sekali tidak terluka. Senyum dingin kultivator keluarga Long segera membeku setelah melihat ini. Namun, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melontarkan beberapa manik-manik perak,
yang segera membengkak menjadi seukuran mangkuk besar. Kedua manik-manik itu kemudian terbang langsung menuju penghalang cahaya putih, dan guntur terdengar bergemuruh di dalam manik-manik itu. Ini adalah sepasang manik-manik petir yang telah disempurnakan oleh Han Li. Tepat ketika manik-manik petir akan menabrak penghalang cahaya, fluktuasi spasial tiba-tiba beriak di udara di depannya, diikuti oleh lengan hantu hitam pekat muncul. Kedua manik perak itu mengenai lengannya dan langsung meledak. Dua ledakan gemuruh yang menggelegar meletus saat busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dan terjalin, langsung meliputi seluruh area dengan radius lebih dari 200 kaki. Meskipun penghalang cahaya putih tidak secara langsung disambar oleh manik-manik petir, itu masih bergetar hebat dari kekuatan menakjubkan. Sebagian kecil dari kekuatan manik-manik petir masih berhasil mengenai penghalang cahaya. Han Li menyipitkan matanya dan sebelum kekuatan petir menghilang, dia menjentikkan 10 jarinya ke udara secara berurutan. Guratan pedang emas Qi segera bersiul di udara, langsung menuju ke penghalang cahaya putih. Dalam kondisi penghalang cahaya saat ini, itu pasti akan hancur jika terkena serangan pedang Qi yang kuat itu. Raungan mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam petir, diikuti selusin bayangan hitam yang langsung melesat keluar dari dalam, menghantam garis pedang Qi.